Haleluya, shalom. Saya percaya kata shalom, kata damai sejahtera. Amin. Kata shalom itu kita teriakkan kepada Tuhan. Kata shalom kita sampaikan kepada setiap kita yang mendengar. Saya percaya Natal ini adalah sukacita kita. Amin. Coba katakan sukacita. Salam beri kanan kiri, sukacita. Sukacita. Haleluya. Haleluya. Kita harus katakan berani sukacita. Kenapa? Sekalipun beban kita berat, keadaan kita berat, tantangan hidup kita berat, tetapi sukacita itu harus ada di dalam orang percaya. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saya sangat percaya inilah kebahagiaan kita semua. Kenapa saya katakan kebahagiaan kita semua? Suatu ketika pada saat meeting Zoom, saya berkata, Pak, sahabat teman kita yang lama, kenapa nggak dibesuk atau yang nggak hadir? Saya katakan, tidak perlu dibesuk. Karena hari ini, di tempat ini, kita merayakan satu acara Natal bersama. Haleluya. Kenapa katakan? Kalau acara Natal bersama yang kita kenal, saudara kalau tidak hadir, sepertinya kurang nasi lauk, kurang garam, betul nggak? Haleluya. Tentunya saudara, hati connect itu ada, rasa connect di hati itu ada. Saya percaya saudara, saya minta ada 2 partai untuk mengisi kesaksian di tempat ini. Dari PDI Perjuangan, satu partai yang isi kemarin firman Tuhan dari Perindo, kedua acaranya mereka padat. Dia bilang enggak apa-apa. Ada Pastor Nancy, ya kan, saya mau undang, beliau juga padat. Dan satu hal, mungkin tahu, saya mulai dari kesaksian saya. Satu ketika saya dengan pendeta pembina kita ada ke Gunung Dieng. Mungkin sejarah Ibu Dina ada mengetahui Pak Martin S. Pak Martin itu dia bawa mobil dan saya. Dan satu saya belum jadi gembala di tempat ini berkata, Bapak, satu ketika Bapak jadi gembala. Enggak, enggak mungkin. Saya bilang tidak mungkin. Saya tidak ada harapan karena saya sudah mencoba jadi gembala itu benar-benar tidak enak. Ya, kenapa? Tantangannya banyak. Saya sudah coba. Dan saya berkata, udahlah, kita jadi jemaat saja. Ya kan? Saya jadi penyumbang di gereja saja. Saya usaha, saya nyumbang sudah senang saya. Tapi dia berkata, Bapak gembala. Dan suatu ketika singkat cerita, karena perjalanan dia tadi tim dan dia ada pelayanan di tempat lain, dia bilang, Bro, Pak, duh kesaksian. Dia memang ada pelayanan. Maaf Pak, hari ini saya tidak bisa hadir. Oke, jam 3 saya pakai, oke semangat ya, Bro, sukacita. Tahu nggak saudara? Pas duduk, Pak, saya tidak minta. Pak, ada berkat sedikit. Dia transfer buat pelayanan Natal. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Saya berkata, saya nangis Pak. Tuhan tahu hati kita. Amin. Kita tidak meminta, tapi Tuhan tahu kebutuhan kita. Dan kedua saudara, saya percaya keadaannya jauh. Keadaannya mungkin dia kesibukan. Dia adalah bagian dari saya juga. Tetapi tidak bersama. Tetapi hatinya dia melekat. Dia tahu dia beri sesuatu untuk saya dan pekerjaan kita.
Hari itu saya tadi lagi pujian saya menangis. Saya percaya saudara, semua yang hadir di sini, khususnya saudara yang ada di sini, Ibu Ina, ya kan, ini waktu zaman dulu, ya kan, luar biasa. Tuhan pakai dia di tempat lain, tempat yang sama di ladang Tuhan. Saya percaya di sini ada marga Gea, ya kan, dari mamanya, ya kan, keluarga Desman, dan suami, itu dia itu. Haleluya. Dan ada Pius, ya kan, saya bilang kalau Pius nggak datang kurang garam. Dan semua hamba-hamba Tuhan baik, hambanya Pak Melkianus, dan juga Pak Renti, dan juga semua hamba-hamba Tuhan yang duduk di belakang, yang pakai jas, hambanya Pak Matius, Pak Ensi, haleluya, dan semuanya, dan hamba-hamba Tuhan, dan juga Sinyoku, Jido, dan semuanya. Saudara, saya berkata, saya harus meninggalkan titel saya. Saya harus apa? Menjadi bapak rohani bagi semua orang percaya. Amin. Saya harus menjadi bapak. Tetapi saudara, kalau saya gunakan sebagai titel kejabatan saya, mungkin saudara, kita akan bergengsi, kita egois. Kita kan beda. Kita ini apa? Tetapi kalau sebagai bapak adalah kita keluarga. Amin. Nah, saudara, firman Tuhan beri tema hari ini yang diberi oleh ketua adalah, saudara, Yesus Kristus dasar pengharapan kita. Ya, Yesus Kristus pengharapan kita. Saudara, harapan saya sebagai bapak rohani adalah anak-anaknya bisa berkumpul. Minimal setahun sekali kita Natal bersama. Haleluya. Amin. Dan saya senang Wisnu dan rekannya David hadir. Berapa minggu dia tidak hadir, ya kan? Nah, dia teman satu teman kita nggak datang, ya kan, Pak Yosef. Dan Pak Yosef satu lagi ada terbaring di rumah sakit, ya kan? Tapi Tuhan pulihkan. Dan satu lagi Pak Rudi belum datang, ya kan? Dan satu yang saudara kasih dalam Tuhan, pengharapan saya adalah semua bisa berkumpul di rumah Tuhan, semua bisa berjumpa. Dan saya percaya inilah satu hal, pesta di dalam kerohanian. Saya percaya, saudara lihat acara besar dari Tiberias, acara-acara gereja besar Tiberias, hanya satu, dia tidak pandang itu siapa yang hadir. Amin. Semua berkumpul, mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mereka diberkati Tuhan. Amin. Saya percaya hanya satu yang luar biasa, yang saya tidak bisa lupakan. Saya terharu. Itulah kata-kata. Dan firman Tuhan berkata, apa yang dikatakan di dalam Yesus adalah dasar pengharapan kita. Kita baca, minta seorang bisa membacakannya firman Tuhan, terambil di kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Ya, 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Kita bersama-sama membacanya. Ya, 1, 2, 3. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Ya, saudara simak. Ya, saya bacakan ayat 10. Itulah sebabnya kita kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup,
juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Dan saudara kekasih dalam Tuhan, di ayat ini ada berkata, sebab itu sebabnya kita berjuang, berjerih payah dan berjuang. Ingat saudara, kita berjerih payah dan berjuang. Saudara kasih dalam Tuhan, saya berkata, pengharapan Tuhan. Tuh, kenapa Tuhan berkata berjerih payah dan berjuang? Saudara, orang yang berjerih payah dan berjuang pasti ada sesuatu yang diharapkan. Amin. Saudara, kita berjuang untuk mencari sesuatu kerja, suap gaji, itu berjuang nggak? Berjuang. Seorang gembala, seorang pendeta, dia berjuang apa? Bagaimana Injil itu diberitakan, semua bertumbuh rohaninya, semua bisa bertambah-tambah jiwa-jiwa. Amin. Itu berjuang. Saudara, saya berkata di ayat Yesus adalah dasar pengharapan. Saudara, sebenarnya Tuhan itu ada nggak? Sebenarnya Tuhan sudah kasih pengharapan, betul nggak? Tuhan sudah kasih semuanya. Kita hanya punya masalah adalah, maukah kita menggapai pengharapan di dalam Tuhan? Saya berkata begini, di dalam Tuhan itu sebenarnya sudah ada, tapi kita seringkali tidak mau menggapai pengharapan. Nah, saudara, saya ada di bawah, ibaratnya ini sumur. Saudara, saya tidak bisa naik di atas meja ini kalau saya tidak ada pengharapan yang saya bisa pegang kali ini. Betul nggak? Kalau nggak ada pegangan, saya nggak akan bisa naik sini. Saya coba berusaha, saya akan terbentur. Saya berkata, Tuhan, saya jadi payah nggak? Iya, saya menjadi payah loh, mau naik di sini. Tetapi kita seringkali tidak memegang tangan Yesus. Seringkali kita nggak mau berpegang pada Tuhan. Dengan kekuatan kita, saya bisa naik tanpa Tuhan. Saya bisa naik di atas meja tanpa Tuhan. Saya bisa melakukan sesuatu tanpa Tuhan. Ingat, segala sesuatu tanpa Tuhan sia-sia. Pelayanan, pekerjaan, segala sesuatu sia-sia. Tetapi saudara, kalau kita melangkah, kita berpegangan dengan tali tangan Tuhan, saya akan pasti bisa naik dengan sempurna. Amin. Itulah sandar kita kepada Tuhan. Saudara, marketing, usaha dalam bidang marketing, kalau bukan Tuhan yang memberi berkat menjamah hatinya, tidak mungkin. Saudara, saya percaya tadi transfer, mungkin saya belum cek, kayaknya dia transfer, nggak minta. Apakah karena saya? Bukan. Tuhan menjamah hati. Amin. Saudara, segala sesuatunya itu karena apa? Karena sesuatunya karena Tuhan. Makanya bersandar kepada Tuhan, pengharapan saudara. Saya percaya Natal kita ini, kita harapkan apa? Jangan gereja memberi yang terbaik. Amin. Saya coba dapat nanti dompet. Saya coba beri dompet. Ya kan? Saya coba beli tempat yang besar yang tadi kita mau pakai waktu pernikahan Pak Rius yang gede itu. Ya kan? Renovasi belum selesai. Dan saya rindu. Mungkin kita pakai undangan semua band penuh. Saya percaya. Saya berkata, saya bilang hambanya, kita tidak undang full. Kalau undang full, ini penuh. Kasihan kita yang hadir sini tidak muat. Haleluya. Dan berarti saudara yang hadir ini istimewa bagi kita semua. Haleluya. Itu istimewa. Ya, saya percaya itu karena Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 8. Ya, bisa membacakan seorang 1 Korintus 15 ayat 8. Ya, 1 Korintus
15 ayat 58. Bisa seorang membacakan? Saya kacamata saya ketinggalan. Ya. Ya. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan diamlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Amin. Berdiri teguh, jangan goyah. Lakukan pekerjaan Tuhan. Apa yang kita lakukan pekerjaan Tuhan tidak akan sia-sia. Amin. Itu yang kita melakukan pekerjaan Tuhan tidak sia-sia, kata Tuhan. Apalagi kita datang di dalam Tuhan. Amin. Hari ini kita datang di perayaan Natal ini tidak sia-sia kita. Amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak hitungkan. Tuhan tahu takarannya. Maka saudara, pekerjaan Tuhan itu dahsyat. Kalau kita mau melakukan sesuatu, pekerjaan apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Karena saya percaya apa yang kita tabur sesungguhnya itu tidak berarti di mata kita, mungkin menilai di mata orang, tetapi taburan itu esok hari akan menimbulkan buah-buah yang dahsyat. Tuhan berkati. Saudara, itu firman Tuhan. Dan di Yesaya 41 ayat 10, kata jeripaya kedua kata apa? Berjuang. Saudara, apa yang Tuhan katakan kata berjuang? Ya, Yesaya 41 ayat 10. Tuhan berkata apa? Ya, bisa seorang bisa membaca kalau sudah mendapatkan. Yesaya 41. Janganlah takut. Janganlah takut, Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. amin. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, akan menolong kau. Amin. Aku akan memegang dan memegang kau dengan tangan-tanganku yang membawa kemenangan. Amin. Kata Tuhan, kata berjuang. Jangan takut. Saudara, di Natal ini kita katakan jangan takut. Tangan Tuhan yang menopang. Saudara, tahun depan belum tentu kita keadaan baik. Diisukan penyakit COVID bertambah. Kita nggak tahu esok hari bagaimana, betul? Kita tidak tahu esok hari apakah menjadi baik, tetapi janji Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan. Apa katanya? Jangan takut. Dan kita lihat lagi saudara, kata pengharapan dikata di sini tadi di ayat firman Tuhan kita buka Mazmur 33 ayat 18. Mazmur 33 ayat 18. Firman Tuhan berkata, satu, pengharapan. Ya, ada tiga, jeripaya, berjuang, dan pengharapan. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya Ya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. kita yang berharap kasih setia. Mata Tuhan apa saudara? Tertuju. Ya, takut akan Tuhan dan pengharap. Saudara, satu hal kata berjuang, bersandar. Mata Tuhan tertuju pada kita. Asal kita berharap dan takut, perlu garis bawah. Kata takut itu berarti, saudara, orang banyak berharap pada Tuhan, tetapi tidak pernah takut kepada Tuhan. Tidak pernah taat kepada Tuhan. Tidak pernah melakukan firman Tuhan. Ingat, Tuhan, mata Tuhan tidak tertuju pada kita. Saudara, ini penting. Kalau hidup kita tidak berkenan, mata Tuhan tidak akan melihat kita. Amin. Kenapa? Kita jijik dengan dosa. Kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka mata Tuhan tertuju pada kita.
Nah, saudara, ini penting, bersandar kepada Tuhan. Kita lihat tadi, ada satu yang tadi kita, jerih payahmu tidak akan sia, engkau berjuang. Dan ketiga, pengharapan. Dan saudara, ada firman Tuhan berkata, ya kan? 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Saudara, saya katakan begini. Tuhan itu sebenarnya sudah sediakan pada kita. Saya kasih ilustrasi begini. Orang sakit, orang lumpuh, tidak bisa berjalan, di sana ada tongkat. Tergantung kita, mau nggak berjalan, mau nggak berdiri menggunakan tongkat, betul? Kita orang percaya, kita percaya Tuhan kita kaya. Tuhan kita menolong kita. Tuhan kita membela kita. Masalah hanya pertanyaan, mau nggak kita andalkan Tuhan, berpegang pada Tuhan? Betul? Saya percaya, saudara hari ini percaya, sebenarnya saudara sudah dilingkupi berkat Tuhan, dilingkupi kasih Tuhan, dilingkupi semuanya. Masalahnya adalah satu, kita belum seberapa jauh sudah memegang berkat Tuhan dan kasih Tuhan. Nah, saudara, saya ada 3 lilin. Lilin itu saya kasihkan namanya kasih. Lilin itu namanya pengharapan. Lilin itu hilang. Iman. Saya minta sedikit, ya. Bisa nyalakan bantu saya, ya. Saudara kasih dalam Tuhan, ya. Dibantu, coba, ya. Ada, ya. Dibantu nyalakan. Maaf ya, boleh digeser Pak, boleh dibantu. Ya. Dibantu ya, saudara. Lilin itu ada 3. Sebagai firman, pengharapan, iman, dan kasih. Bersandar pada kekuatan Tuhan, tema kita hanya 3. Adakah pengharapan kita di dalam Tuhan? Kalau ada pengharapan, kita percaya ada harapan. Kedua, ada nggak kasih Tuhan yang mengalir dalam hidup kita? Ya kan? Adakah iman? Iman itu yang bisa mengubah keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin, betul nggak? Segala sesuatu dari orang percaya hanya 3 yang Alkitab berkata. Kita akan ketiga 3 hal ini. Nah, saudara, ya kan? Ya, 3 hal ini. Bapak, ya oke, berjejer kan? Oke, dibantu, ya. Nah, ini kata pengharapan. Ya. Ini berkata tentang iman, ini kasih. Ya, oke. Saudara, saudara lihat ini jalan. Ini ibarat terang Tuhan. Matikan lampu semua. Ya, oke. Saudara, coba matikan ini. Oh, masih ada lagi. Bisa cabut, dibantu pemusik. Saudara, matikan lampu sana. Lampu kamar mandi. Kita gelap gulita. Ya. Saudara kasih dalam Tuhan, kita berharap dalam Natal ini apa? Terang. Saudara tahu, di dalam kehidupan kita yang gelap, yang kacau, yang hari ini kita nggak tahu keadaan hati kita, pikiran kita, hari ini loh, saya bicara, yang kacau dengan problem dan masalah kita, dengan pergumulan kita, gelap. Tidak
sebelahnya, saudara nggak akan lihat dengan jelas. Betul? Saudara lihat ke belakang gelap, keadaan gelap. Saudara hanya mandang ada 3. Kasih, lilin itu memancarkan. Kedua, iman dan pengharapan. Betul? Handphone dimatikan dulu. Jangan ada yang cahaya apapun. Ya, dimatikan dulu. Saudara, coba renungkan. Ya, saudara melihat keadaan gelap. Saudara tidak bisa berkata, aku bisa melakukan sesuatu di kegelapan. Tidak bisa. Hanya depan. Saudara, firman Tuhan seperti lilin ini memancarkan sinar. Kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan memancarkan sinar buat kita yang melihat yang akan mendapat cahaya. Sinar kemuliaan Tuhan itu ada. Kita seringkali Tuhan sudah beri. Saudara, ini saya ambil. Ini tentang kasih. Tuhan datang. Nih, kasih. Ayo, mau ambil. Ayo, mau ambil. Tidak ada satu orang pun yang melakukan firman Tuhan dengan kasih Tuhan. Ambil. Ini ambil. Tidak. Akhirnya saudara, kasih itu yang terus menyinari, memberitakan saudara-saudara tolak. Saudara tidak melakukan. Saudara lihat, tinggal 2. Iman. Iman datang di hadapan kita semua. Percaya Yesus. Percaya Yesus kamu. Kamu percaya. Kamu diselamatkan, mujizat terjadi. Tidak ada orang yang mau dan melakukannya. Akhirnya cahaya itu terus menyala. Disinari engkau. Tetapi kita tidak merespon tentang Tuhan. Kita tidak mau merespon tentang akhirnya mati. Tinggal satu, harapan. Tuhan berharap kita yang gelap berharap dapat terang. Tuhan berharap lilin kita nyala. Tinggal satu harapan Tuhan. Mari datang kepadaku setiap yang letih dan berat. Mari datang kepadaku. Saudara, kita tidak mau merespon lagi firman Tuhan. Kita berkata percaya Yesus. Biar saya nikmati kedagingan saya. Dan akhirnya saudara, Tuhan tidak tinggal diam. Dia kirim pengharapan. Percayalah padaku. Aku akan memberi kekuatan bagimu. Kau harus percaya Yesus. Pengharapan Yesus datang. Tidak respon. Hatimu gelap seperti ini. Hatimu hancur. Hatimu gelap. Saudara, ada satu anak kecil. Dia berkata, Papa, Mama, gelap ruangan ini menakutkan banyak setan. Banyak setan. Iblis banyak gelap. Nyalakan lampu. Kenapa gelap? Anak kecil tahu kegelapan itu setan. Hati kita selalu dibungkus setan. Hati kita dibungkus iblis. Menolak terang Allah. Menolak Allah sadarkan. Dan saudara, anak kecil itu berlari. Mana itu? Anak kecil itu berlari. Hidupkan Pak. Ya, anak kecil berkata, Papa, ini gelap. Saya takut. Saya takut. Ada setan di pojok. Ada kuntilanak di pojok. Nyalakan lampu. Saudara, apa yang berkata? Anak kecil itu datang. Dia perlu kasih itu Tuhan. Kasih itu. Dan kedua saudara, bukan hanya itu. Kegelapan itu tetap gelap. Yang perlu satu lilin lagi. Iman. Anak itu mau nyalakan lilin kembali Pak. Kata iman. Iman. Saudara,
hati kita akan terang karena kita merespon Tuhan. Amin. Hati kita malam Natal ini akan menjadi berarti kalau sinar hati kita ada, tetapi Natal ini menjadi gelap. Kita tidak punya hati Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan. Saudara, apakah engkau mau yang gelap ini? Apakah engkau mau terang? Tuhan ada. Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan tidak pernah memaksa engkau. Tuhan tidak pernah mengobar janji. Janji itu Tuhan sudah sediakan berkat. Janji Tuhan sudah sediakan buat engkau. Tinggal engkau datang kepada terang itu. Datang kepada terang itu. Datang. Engkau datang kepada Tuhan. Ingat, bukan kepada yang Allah lain, bukan kepada iblis yang gelap itu, tetapi engkau datang kepada terang Tuhan. Terang Tuhan nyalakan. Tuhan akan menerangi ruangan ini. Ruangan ini ibarat hatimu. Hatimu yang tadi gelap, yang hatimu hancur. Ingat, tahun depan, hari ini engkau harus ambil langkah. Tahun depan engkau akan lebih baik. Hari ini engkau tidak ambil langkah. Malam hari ini engkau tidak ambil langkah. Jangan harap tahun depan engkau menjadi baik. Tidak mungkin. Dan gelap itu akan selalu menggelapi hidupmu. Dan keadaan hatimu, pikiranmu gelap. Karena engkau tidak pernah merespon terang itu. Engkau tidak pernah merespon. Saudara, di sini terang banget. Bapak ambil. Jangan di tengah itu. Ambil Pak. Bapak berdiri di sana. Barius, ambil berdiri sana. Kasih terang. Hidup. Ibu hidup maaf. Berdiri saja di sana. Kasih terang. Terserah dia. Saudara, diam. Saudara melihat bahwa terang itu ada di sana. Amin. Terang itu ada. Kembali. Silakan Bapak kasih dari Ibu. Dan ingat saudara, terang itu ada. Tuhan menerangkan kegelapan iman, kegelapan hatimu, kegelapan dalam pikiranmu. Dan ingat saudara, terang itu satu terang saja akan menerangi terang itu. Dan terang itu pada saat itu banyak lilin. Terang itu banyak sekali. Kemuliaan Allah akan nyata. Saudara, itulah dahsyat sebuah lilin ini yang kecil. Jika kalau lilin itu bersama dengan lilin yang lain, iman engkau miliki, pengharapan engkau miliki, kasih engkau memiliki, damai sejahtera engkau miliki, sukacita engkau miliki, kelemah lembutan engkau miliki, semua buah-buah roh engkau miliki. Malam yang gelap itu menjadi indah. Ada terang Allah. Lilin ini menerangi hati kita. Dia beri kita damai. Dia beri sukacita. Dia beri pengharapan. Yang putus asa, yang jatuh lilin ini, Tuhan bangunkan. Dan dia bangkit menjadi terang. Melihat kita putus asa, Tuhan ambil lilin yang putus asa. Dia nyalakan. Tuhan menopangmu. Akan menjadi bangkit. Engkau berdiri di
Walaupun saya menderita, saya susah, Tuhan pegang tangan saya. Amin. Dia tidak pernah melupakan orang yang dia kasihi. Apalagi dia berjerih payah untuk pekerjaan Tuhan. Dia berkorban. Dia lakukan sesuatu karena engkau mengasihi.